Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, sebagaimana tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ciri-ciri indukan entok yang mampu bertelur dalam jumlah banyak. Nah, di depan layar kaca kita sekarang sudah terlihat ya, inilah indukan entok yang saya miliki. Nah, jadi kalau menurut versi saya nggak usah muluk-muluk teman-teman ya. Jadi yang sesuai saja sama fakta di lapangan bahwa ternyata saya mempunyai entok yang bisa atau mampu bertelur dalam jumlah banyak jika dibandingkan dengan indukan-indukan entok yang ada di kandang entok saya. Nah, teman-teman dan sahabat semua, ciri-ciri yang pertama, karena mungkin dari faktor keturunan, indukan entok ini adalah indukan yang dari indukannya sendiri dulu juga mampu memproduksi banyak telur. Jadi dari segi keturunan memang sudah terlihat ya bahwa mamanya sudah memiliki atau sudah biasa bertelur dalam jumlah banyak. Nah, ini yang warna putih ini teman-teman ya, ini mampu memproduksi telur lebih dari 15. Padahal ini adalah kali pertama dia bertelur. Biasanya untuk indukan-indukan yang lain teman-teman dan sahabat semua ya, itu tidak pernah ya lebih dari 10 ya untuk pertama kali produksi telur ya. Tetapi indukan ini teman-teman, ini real ya, ini lebih dari 15 butir dan baru saja beberapa hari yang lalu mengeram. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 16 ya, ada 16. Ini pengalaman pertama indukan entok ini bertelur. Jadi kalau menurut saya ciri-ciri yang paling menonjol sederhana saja. Biasanya sesuatu yang langka, sesuatu yang ganjil itu justru malah bisa dikatakan sebagai bentuk kelebihan. Nah, termasuk dari indukan entok yang saya punya ini teman-teman ya. Nah, ini saudaranya 7. Nah, dari 7 bersaudara ini tidak ada yang warna bulunya tuh mirip dengan indukan entok ini. Jadi ini mutlak ya warna putih semua. Padahal yang lain warnanya hitam putih ya, belang-belang. Jadi hanya dia sendiri yang warnanya putih. Itu saja sudah menurut saya sudah menjadi ciri-ciri sesuatu yang akan menjadi kelebihan pada diri entok itu sendiri ya teman-teman. Makanya ini tidak pernah saya jual, karena untuk kali pertama dia produksi telur saja sudah mencapai 16 butir ya teman-teman. Nah, inilah entoknya teman-teman. Nah, otomatis dengan jumlah 16 butir ini saya anggap bukan jumlah yang sedikit ya untuk kelas entok baru belajar bertelur ya. Nah, jadi ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian mengenai ciri-cirinya, banyak sekali yang menyebutkan ciri-cirinya itu ya harus begini, kepalanya harus kecil, kepalanya harus mendangak ke bawah atau tidak. Nah, itu yang seperti itu agak kurang saya yakini ya, bahwa ternyata yang lebih saya yakini justru malah ada tidak kira-kira perbedaan yang signifikan ya, ada nggak kelainan yang signifikan dari indukan-indukan yang lain atau dari saudara-saudara satu letting atau satu keturunan ya. Ternyata entok ini betul-betul ada perbedaan. Kalau yang lain kan teman-teman bisa lihat sendiri, meskipun satu garis atau secuil warna, tetapi tetap bisa menjadi pembeda ya teman-teman. Nah, tidak kepada indukan entok yang satu itu ya. Dari 7 bersaudara hanya dia yang punya warna kulit berbeda ya, putih polos ya, tanpa ada coretan hitam sedikit pun, berbeda dengan yang lain ya. Tentu saja dengan kelainan si indukan entok itu justru malah membawa keberkahan ya untuk saya ya, karena memang jumlah telurnya luar biasa. Ini bisa dipertahankan dan jangan sampai nanti dijual ya teman-teman. Jika teman-teman nanti di rumah juga punya indukan entok yang berbeda dengan yang lain, dalam artian dari segi warna kulit, dari segi mungkin aktivitasnya dia lebih tidak agresif atau apa, yang penting yang kita anggap sebagai kelainan atau perbedaan dari yang lain, itu anggaplah sebagai kelebihan untuk si entok ini teman-teman ya. Karena sesuatu yang
ganjil, sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik, justru biasanya ada kelebihan di dalamnya, termasuk indukan entok saya ini ya teman-teman. Nah baik teman-teman dan sahabat semua, tidak banyak yang saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman yang memang beternak entok di rumah. Nah kemudian untuk ciri-ciri yang lain, kalau menurut versi saya tidak ada ya teman-teman, karena setelah saya pelajari juga kata orang begini saya terapkan ya. Tidak juga yang kata orang pantatnya harus menonjol ke bawah, yang harus matanya harus begini, kemudian kepalanya harus begitu. Juga tidak ada perubahan yang signifikan. Artinya begitu mereka memulai produksi telurnya, tetap saja di bawah 10 butir ya. Artinya tidak ada hal yang bisa menjadi sesuatu yang istimewa ya, ketika ciri-ciri itu disebutkan dari bentuk dari fisik yang seperti itu. Tetapi kalau ada perbedaan dari entok satu dan lainnya, itu justru malah saya lebih yakin ya teman-teman, karena sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, tentu pasti ada nilai plusnya tersendiri. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk bantu kebaikan dengan cara klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.